Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mil Umri dan masih di channel Mr. Mili. Hari ini kita akan latihan lagi persiapan tes psikotes baik teman-teman yang mendaftar CPNS apapun ya, Kemenkumham atau Kejaksaan ya, Kemenhan, ada tes psikotes ya. Dan untuk materi ke-8 ini atau 48 kita akan bahas terkait latihan soal psikotes analogi dan juga silogisme. Katanya analogi dan silogisme ini banyak yang masuk. Ini kata dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes psikotes yang lebih dulu. Sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini dan juga like, share-nya ya agar teman-teman bisa membantu merekomendasikan channel ini kepada teman-teman yang lainnya dalam menghadapi tes psikotes. Bagi teman-teman yang ingin menonton video psikotes lainnya dari part 1 sampai 47 ya, kalian bisa cek di playlist sudah ada satu folder psikotes. Atau bagi teman-teman yang ingin berminat tryout silakan ya, kalian bisa daftar tryout. Dan alhamdulillah ya banyak teman-teman yang bilang bahwa soal-soal tryout itu mirip dan banyak yang masuk juga. Ada juga yang belajar di YouTube katanya ini masuk ya, contoh seperti ini. Nah untuk TO dan juga ada YouTube ya katanya ini masuk soal-soalnya. Nah, oke, baik teman-teman, kita akan langsung bahas ya terkait dengan analogi dan juga silogisme ini. Tapi sebelum itu saya ingin beritahu kepada teman-teman semuanya bahwa tes psikologi itu tujuannya untuk teman-teman melihat ya kepribadian, kemudian kalian juga dalam menjawab tes psikologi ini atau psikotes ya untuk membutuhkan yang namanya kecepatan, ketepatan dan ketahanan dalam menjawab soal. Karena soal-soalnya itu banyak. Ada yang contoh seperti ini yang bilang ya. Jadi pada soal psikotes ada 3 subtes yang diujikan. Yang pertama itu katanya ada subtes ini. Nah, pertama itu diberikan waktu 30 menit. Jumlah soalnya ada 30 soal ya. Ada 30 soal, ada juga yang dapat 50 soal. Nah, ini. Subtes 1 ini 50 soal, waktunya 30 menit. Kemudian subtes 2 225 soal ya. Waktunya ada yang bilang mana nih? 30 menit ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Subtes dari psikotes itu banyak dan waktunya sedikit. Jadi kalian harus memang cepat, tepat, dan juga kalian harus tahan. Jadi menguji ketahanan teman-teman semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran dari tes psikotes. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama terkait dengan analogi ya. Kita belajar analogi dulu. Jadi analogi ini artinya kita menganalogikan atau melihat kata yang serupa, kata yang mirip tentu dengan makna-makna tertentu. Contoh soal nomor 1 roti dan gandum. Jadi kalau menjawab soal analogi ini kita analogikan buat kata tersebut, 2 atau 3 kata tersebut menjadi sebuah kalimat atau dirangkai menjadi sebuah kalimat. Contohnya roti dan gandum. Nah, roti dan gandum ini apa? Kalau kita telaah, kita pikir ya artinya apa? Roti ini bahan dasarnya dari gandum. Nah, berarti roti ini bahan dasar ya. Bahan dasar atau bahan bakunya ya. Jadi bahan baku untuk membuat roti adalah gandum. Nah, kita lihat. Sisir rambut. Oke, ini bukan ya. Meja kayu. Nah, ini bisa jadi meja kayu ya. Jadi bahan dasar membuat meja itu dari kayu. Oke, bisa saja ya, bisa saja. Meja kan tidak harus dari kayu. Tetapi karena ada opsinya di sini meja kayu, berarti ini meja terbuat dari kayu bahan dasarnya. Oke, sekolah, murid bukan. Buku baca juga tidak ada hubungannya ya. Bahan dasarnya. Tulis pensil juga tidak. Jadi yang tepat adalah jawaban yang B. Nah, karena bahan baku membuat roti adalah gandum, sama dengan halnya bahan baku membuat meja adalah kayu. Yang kedua, ini ada juga bentuk soal yang seperti ini, 3 kata. Jadi sama, 3 kata, 2 kata ya kita hubungkan menjadi sebuah kalimat. Guru, murid di sekolah. Ini apa artinya? Berarti guru mengajar murid ya, guru mengajar murid di sekolah. Nah, coba kita lihat padanan katanya yang pas analoginya yang mana. Supir mengajar mobil atau misalnya supir mengemudi mobil kemudian bensin, tidak pas ya. Pasar mengajar atau pasar di pasar
tempat pedagang sayur tempat pedagang untuk menjual sayur. Belum tentu ya, pasar banyak. Bukan hanya pedagangnya menjual sayur ya. Oke, dokter mengobati pasien di rumah sakit. Oke, ini bisa jadi ya. Polisi, pistol, kantor polisi, kantor. Oke, ini jelas tidak pas. Nada, syair, penyanyi. Nah, ini tidak ya. Nada dan syair ini adalah sama kurang lebih maknanya. Nah, jadi jawaban yang pas itu yang mana? Kalau dilihat dari sini analoginya kesamaan katanya itu yang paling pas adalah yang C. Nah, kita lihat ya. Jadi guru bertugas mendidik murid di sekolah, sama halnya dengan dokter bertugas merawat ya, mengobati, merawat pasiennya di rumah sakit. Nah, jadi seperti itu untuk menjawab soal analogi. Jadi kita harus cepat. Soal analogi itu harus soal-soal psikotes itu harus cepat. Harus teliti, jangan sampai kita kehabisan waktu. Jadi banyak teman-teman yang bilang soalnya banyak, waktunya sedikit. Alhasil ya jawabnya juga sedikit. Nah, jadi harus cepat, harus tepat. Soal nomor 3, sahabat kawan. Nah, ada juga seperti ini. Sahabat dan kawan itu sama. Berarti ini maknanya adalah sinonim. Nah, kalau ada sinonim berarti kita cari persamaannya. Setara dengan apa ya, sahabat kawan. Kuat lemah, ini berlawanan. Rajin dan nakal berlawanan juga. Siang malam berlawanan. Tajam dan tajam pisau. Ya, ini beda maknanya ya. Harmoni dan selaras. Nah, ini. Harmoni dan selaras itu sama maknanya. Sinonim sahabat adalah kawan, sinonim harmoni adalah selaras. Jadi selaras dengan harmoni itu sama ya. Jadi ini merupakan sinonimnya. Nah, ada juga soal seperti ini. Ada juga yang bentuknya antonim juga ada ya. Soal nomor 4, cabai pedas. Nah, kita bisa dianalogikan ya, pakai logika saja bisa. Cabai itu rasanya pedas. Nah, cabai itu rasanya pedas. Atau cabai identik dengan sesuatu makanan yang pedas. Nah, jadi ini lebih kepada bisa sifat ya, sifat atau rasanya. Oke. Jarum, ini tajam. Bisa jadi ya, bisa sifat juga bisa jarum sifatnya tajam. Pisau, sifat atau rasanya iris. Ini tidak masuk. Roti dipanggang, oke, sifatnya dipanggang belum tentu ya. Jadi ini bukan. Oke, manis, gula. Nah, ini seharusnya kebalik ya. Jadi ini sebenarnya kalau dibalik sini ini benar, gula manis identik. Tapi karena ini manis dulu, gula jelas salah. Roda mobil. Nah, roda di mobil. Ini jelas salah. Jadi jawaban yang pas itu adalah A ya. Nah, cabai memiliki sifat pedas, sedangkan jarum memiliki sifat tajam. Nah, itu ya analoginya. Lanjut soal nomor 5, Selasa Kamis. Nah, ini nama hari ya. Ada hari Selasa, ada hari Kamis. Tetapi analoginya apa? Oke. Kita lihat dulu, televisi radio. Oke, televisi radio ya. Februari, April, detik, menit, laju kecepatan, Rabu, Senin. Kalau saya ya ada 2 di sini. Antara B dan E. Nah, tapi kita lihat. Selasa ke Kamis, berarti hari Selasa ke Kamis, berarti ada jeda 2 hari ya. Selasa di sini ada hari Rabunya. Nah, ada jeda sehari kayak gitu ya. Atau sebelum hari Kamis itu ada hari Rabu, dan juga 2 hari Kamis itu 2 hari setelah hari Selasa, Rabu dan Kamis kayak gitu ya. Televisi radio, nah, Februari, April. Nah, di sini ada bulan Maret tengahnya ya. Artinya 2 bulan setelah 2 bulan kemudian itu bulan April. Oke, bisa jadi B. Detik, menit, ini enggak ya. Laju kecepatan, ini sama, enggak. Kemudian Rabu dan Senin. Oke, Rabu, Senin. Ini kebalik ya. Jadi Rabu, kemudian sini setelah ada hari Kamis ya, ada hari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu ya, Minggu. Nah, baru hari Senin. Nah, ini jauh. Jadi kebalik. Nah, yang paling pas antara ini kalau saya adalah yang B, Februari dan April. Kita lihat. Nah, Selasa adalah 2 hari sebelum hari Kamis ya. Februari adalah 2 bulan sebelum bulan April. Nah,
Jadi jawabannya yang setara dengan ini adalah yang B, Februari dan April. Nah, gitu ya. Soal nomor 6, roti nasi. Oke, roti nasi. Nah, berarti ada roti, ada nasi. Nah, ini merupakan bentuk makanan ya, makanan. Jadi roti bisa dimakan, nasi juga bisa. Sapi rumput. Sapi rumput. Ini sapi makan rumput ya, jelas ini bukan. Kuas musik. Nah, ini jelas berlawanan, sangat salah. Mawar melati. Oke, mawar itu bunga, melati itu bunga. Oke, boleh ya. Kita save dulu nih. Dokter sakit, dokter mengobati orang sakit. Setara nggak ya? Dokter sakit, kayaknya nggak. Ini ya. Lubang tutup, ini jelas salah. Oke. Yang paling pas itu adalah mawar dan melati. Kenapa? Nah, ini lebih kepada jenisnya ya. Roti dan nasi itu adalah jenis makanan. Sedangkan mawar dan melati adalah jenis bunga. Nah, ada juga soal yang seperti ini. Banyak sekali soal-soal dari analogi itu ya. Jadi kalian harus jeli, harus paham, harus cepat dan tepat. Memang harus banyak berlatih. 7. Indonesia, Malaysia. Nah, Indonesia negara ya, Malaysia juga negara. Oke. Terlihat gudeg nasi padang. Gudeg nasi padang. Setara nggak? Ada gudeg, ada nasi padang. Ini jauh ya. Surabaya, Madura. Surabaya di Indonesia, Madura juga di Indonesia. Tidak. Singapura, Thailand. Boleh juga. Mungkin ini nama negara ya. Kita save dulu. Jakarta, Kuala Lumpur. Oke, Indonesia ada Jakarta, Malaysia ada Kuala Lumpur. Oke, ini bisa jadi ya. Upin Ipin. Nah, ini Malaysia semua. Jasa antara C dan D. Tapi kita lihat apa hubungan katanya, analoginya apa. Nah, jadi Indonesia itu ibu kotanya Jakarta, sedangkan Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur. Nah, jadi seperti ini ya. Hubungan katanya. Soal nomor 8, nah ada juga yang bentuk seperti ini, cuman dicari satu ya. Diabetes, gula, stroke apa? Nah, stroke itu apa? Anemia, gondok, kelenjar, kolesterol, atau lumpuh. Nah, pada kata atau hubungannya yang pas itu yang mana? Orang yang kena diabetes karena kelebihan gula. Nah, kelebihan gula. Orang yang kena stroke biasanya kelebihan apa? Kelebihan kolesterol ya. Nah, ini diabetes karena kadar gula di atas normal atau lebih. Stroke karena kadar kolesterol di atas normal atau lebih ya, kolesterolnya lebih. Jadi itu analoginya. Oke, nah jadi ini bentuk-bentuk soal analogi, jadi banyak sekali katanya analogi ini masuk dan kalian harus banyak belajar. Jadi kurang lebih kalau soal analogi itu dijadikan sebuah kalimat terlebih dahulu ya, biar mudah jawabnya. Nah, teman-teman yang ingin ikut tryout, silakan ini alurnya ya, ini alur tryoutnya atau kalian bisa cek tonton video-video di YouTube saya dari part 1 sampai part 8 ini. Semoga bisa membantu dan silakan komen berapa hasil tryout yang teman-teman dapatkan saat ketika tes ya di kolom komentar. Agar teman-teman yang lain bisa baca, lebih semangat juga untuk belajarnya. Soal nomor 9, kita masuk ke silogisme. Nah, silogisme itu artinya mencari kesimpulan, gitu ya, mencari kesimpulan yang logis. Kurang lebih seperti itu maknanya. Dalam silogisme ada beberapa aturan, ada yang namanya premis, ya, istilahnya premis. Premis itu sama dengan kalimat. Kalimat itu artinya dari awal sampai titik itu satu kalimat atau satu premis. Kemudian ada juga yang sering disebut itu jika P maka Q ya. Nah, ini cara cepatnya jika Q maka R. Nah, ya. Atau ingkaran Q. Ingkaran itu sama halnya dengan tidak ya. Nah, ada juga yang semua kemudian sebagian ya. Nah, ada istilah-istilah seperti ini dalam premis. Nah, kita langsung ke latihan. Oke. 9, jika hari tidak hujan, kami pergi berenang. Nah, kami pergi berenang. Nah, berarti kesimpulannya yang mana? Silogismenya yang mana? Nah, ini langsung saja bisa kita telaah. Jika hari tidak hujan, kami pergi berenang. Kemudian kami pergi berenang. Nah, ini premis 1 ya. Ini premis 1. Premis 1 atau kalimat 1 ya. Ini premis 2. Berarti ada 2 premis di sini atau 2 kalimat. Oke, kesimpulannya apa? Gampang.
Jika hari tidak hujan, kami pergi berenang, ya. Kami pergi berenang, berarti hari tidak hujan. Nah, cari hari yang tidak hujan yang mana? Hari hujan, jelas salah. Karena hari hujan, jelas salah. Kami tidak berenang karena hari tidak hujan. Ini ada tidak hujannya ya. Oke, kita save dulu nih. Hari tidak hujan. Oke, ini ada hujan. Antara C dan D. Nah, kita telah. Hari tidak hujan dan kami berenang. Kemudian kami tidak berenang karena hari tidak hujan. Sedangkan tadi kalau hari tidak hujan, dia berenang. Nah, jadi jawaban tepat adalah yang D. Nah, karena hari tidak hujan, maka kami pergi berenang. Nah, itu ya. Soal nomor 10. Semua mahasiswa UI lulus tepat pada waktunya dan sebagian mahasiswi UI adalah jurusan fisika. Ini dua premis ya. Ada kata hubungnya dan ini premis 1, ini premis 2. Semua mahasiswa UI lulus tepat waktunya. Nah, ini premis 1 ya. Berarti semua mahasiswa yang kuliah di Universitas Indonesia ini lulus tepat pada waktunya. Sebagian mahasiswa UI adalah jurusan fisika. Ingat, rumus di silogisme itu kalau ada kata semua dan sebagian, jawabnya adalah sebagian. Kalau ada kata negatif, misalnya tidak, ya berarti jawabannya harus ada menyangkut tidak juga. Itu rumus dari silogisme. Berarti cari jawabannya yang kata sebagian, yang semua langsung kita eliminasi ya. Semua ini salah, semua lagi ini salah ya. Nah, ini belum tentu ya, belum tentu salah atau benar. Oke. Kita lihat. Sebagian mahasiswa jurusan fisika lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa jurusan fisika lulus tepat waktu. Bisa jadi. Oke. Tidak ada mahasiswa jurusan fisika yang lulus. Nah, ini jelas salah juga ya. Sebagian mahasiswa UI adalah jurusan fisika. Ini benar. Tapi tidak dijelaskan lulusnya di mana. Nah, jadi jawaban tepat adalah jawaban yang B. Nah, kesimpulan yang tepat, sebagian mahasiswa jurusan fisika lulus tepat waktu. Nah, ini jawabannya. Ingat kalau ada kata semua, seluruh ya misalnya, kemudian ada kata sebagian, separuh ya misalnya, jadi jawabnya harus sebagian. Oke, jadi kalau ada kata semua jawabannya sebagian. Soal nomor 11. Nah, ini yang saya maksud tadi jika P maka Q ya, ini istilahnya. Oke. Jika Budi lulus kuliah kurang dari 4 tahun, maka ia akan bekerja di perusahaan X. Artinya premis 1, premis 2. Jika Budi sudah bekerja di perusahaan X, premis 3, maka Budi akan dibelikan motor oleh ayah. Premis 4 premis ya. Jika Budi lulus kuliah kurang dari 4 tahun, nah kita anggap saja ini P. Oke. Maka ia akan bekerja di perusahaan X. Ini Q-nya. Kemudian jika Budi sudah bekerja di perusahaan X, karena sama perusahaan X ya, sama Q berarti ini Q juga. Maka Budi akan dibelikan motor oleh ayah. Karena beda dengan 3 premis sebelumnya, ini kita anggap R. Jika P maka Q ya, jika Q maka R. Yang mirip dicoret. Oke, Q coret. Berarti jika P maka R. Nah, R tadi apa? R tadi Budi dibelikan motor. P-nya Budi lulus kuliah. Langsung ini kita eliminasi. Berarti yang ini bukan ya. Nah, bukan. Oke. Kita lihat jawabannya. Budi lulus kuliah lebih dari 4 tahun. Sedangkan kurang. Ini jelas salah. Budi dibelikan motor karena bekerja perusahaan X. Ingat perusahaan X tadi kita hapus ya. Salah. Budi tidak lulus kuliah dan tidak dibelikan motor. Sedangkan Budi ini Budi akan dibelikan motor. Budi tidak lulus kuliah dan tidak dibelikan motor. Ini berlainan dengan premis. Jangan sampai keluar dari konteks soal. Ingat ya. Budi dibelikan motor karena lulus kuliah dari 4 tahun. Nah, ini jawabannya. Budi dibelikan motor karena lulus kuliah dari 4 tahun. Oke, masih ada kaitannya ya. Oke. Kok salah? Ya, ini benar ya. Budi bekerja di perusahaan X. Perusahaan X udah salah tadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Jika P maka Q, jika Q maka R. Jawabannya jika P maka R. Budi dibelikan motor oleh ayah ya, karena lulus kuliah kurang dari 4 tahun. Tapi sebenarnya yang paling pas kata-katanya Budi akan dibelikan motor ya. Kalau Budi atau jika Budi lulus kuliah kurang dari 4 tahun. Sebenarnya ini kata yang pasnya ya. Budi akan diberikan motor jika
Budi lulus kuliah kurang dari 4 tahun ya. Tapi karena ini juga pas ya, masih ada kaitannya lah. Jadi jawaban yang D kita benarkan. Soal nomor 12. Semua peserta tes CPNS ingin diterima di Kemenkumham. Budi tidak ingin diterima di Kemenkumham. Tidak ada kata sebagian ya. Berarti kalau tidak ada kata sebagian nggak bisa kita simpulkan semua atau sebagian ya. Di jawaban juga tidak ada di sini. Oke, soal nomor 12 ini gimana? Ya, semua peserta tes CPNS ingin diterima Kemenkumham. Budi tidak ingin diterima di Kemenkumham. Nah, ya. Berarti kalau ada kata tidak, ya kurang lebih berarti jawabannya yang bukan lah, ya, bukan atau tidak. Nah, Budi ingin diterima di instansi lain, belum tentu. Apakah Budi peserta? Kita nggak tahu di sini Budi statusnya apa. Kalau di sini semua peserta tes CPNS ingin diterima ke Kemenkumham. Budi tidak ingin diterima ke Kemenkumham. Budi nggak tahu nih peserta tes atau enggak. Jadi kita salahkan. Budi bukan peserta tes CPNS. Nah, Budi bukan peserta tes, bisa jadi ya, bisa jadi karena di sini tidak dijelaskan Budi itu apakah peserta atau tidak, bisa jadi dia bukan. Oke, kita save dulu. Budi peserta tes CPNS dan tidak terima di Kemenkumham, dia aja tidak ingin diterima ke Kemenkumham, berarti dia nggak ikut tes nih. Oke, kalau tidak diterima berarti dia udah ikut tes ya. Ini jelas salah ya, ini salah. D. Budi peserta tes CPNS, belum tentu ya. Saya bilang tadi belum tentu. Oke. Karena dia tidak ingin terima di Kemenkumham. Oke. Budi tidak ingin lulus tes CPNS. Budi tidak ingin lulus tes CPNS. Berarti sama halnya dengan Budi tidak ikut ya, tidak ikut tes. Nah, jadi jawaban yang pas ini antara B dan E yang paling kena. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, ini Budi bukan peserta tes. Budi tidak ingin lulus tes. Jadi jawaban ini kurang pas. Jawabannya yang pas adalah B. Karena kenapa? Budi di sini nggak tahu statusnya, apakah dia peserta atau bukan. Jadi yang paling pas itu Budi bukan peserta tes CPNS. Budi tidak ingin lulus tes CPNS. Kalau tidak ingin ya, mungkin saja Budi ikut tes. Tetapi dia memang tidak ingin lulus tes. Dan juga di sini tidak dijelaskan statusnya Budi itu peserta tes CPNS atau bukan. Oke. Habis ya, cukup 12 soal. Jangan terlalu banyak-banyak biar kalian nggak pusing ya. Dan banyak-banyak berlatih. Semakin baik kalian berlatih, semakin banyak berlatih, semakin mengasah kemampuan penalaran teman-teman. Itu fungsinya latihan itu seperti itu. Mengasah kemampuan teman-teman dalam menjawab soal agar lebih cepat, tepat ya, dan penalaran kalian itu lebih mudah untuk menangkap apa yang diinginkan soal atau bagaimana konsep soalnya ya. Bagi teman-teman yang mungkin berminat persiapan untuk SKB CAT, silakan beli bimbel ya, ikut bimbel. Kelas masih dibuka, kita belajar tanggal 3 Desember. Masih ada waktu karena SKB CAT Kemenkumham tanggal 12 sampai dengan 20 Desember ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini masih kebagian kuotanya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semangat belajar, semoga kalian lolos. Kalau sudah lolos menjadi ASN, jangan lupa kabari ya, DM ke Instagram saya atau komen di kolom komentar Instagram saya, Instagram ataupun di YouTube ini. Ya, sekali lagi terima kasih, selamat dan semangat belajar. Saya Ire, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.